Izin sebelumnya teman-teman, boleh dirapikan dulu. Yang masih kosong boleh diisi, duduk ke depan. Ini yang masih kosong, orangnya keluar atau gimana? Ya, boleh tolong diisi lagi ya. Absennya udah? Absennya ada di depan. Boleh saya pinjam? Saya ambil dulu ya. Saya mau bagi kelompok soalnya. Mau pinjam absen? Yang satu ini juga ini. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada semangat atau belum? Kita tadi gimana jargonnya? Bintang sekorong menyala? Oke, boleh ya kita ulang lagi ya? Yang semangat ya jawabnya. Bintang sekorong menyala. Menyala bintang sekorong menyala. Sekali lagi, menyala bintang sekorong menyala. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, jadi pembicara kita yang kedua ini yaitu ada Ibu Dini, maaf ya Ibu Dini Rahmadani, SPD MPD. Nah, Ibu Dini ini sekarang jabatannya sebagai dosen PGSD Universitas Samudra. Beliau merupakan wanita yang hebat, ibu yang hebat, dan beliau termasuk dosen PGSD yang juga bergerak dalam bidang literasi. Nah, boleh langsung saja Ibu. Oke, saya serahkan kepada Ibu Dini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Teman-teman aja ya? Ya, boleh ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di sini di Lab PGSD Universitas Samudra. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahlianur Rahman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya, kita berdiskusi. Nanti kegiatan kita itu ada produknya. Boleh teman-teman scan dulu yang ini ya, scan dulu ini link Canva, jadi teman-teman nanti ada tugasnya ya. Ya. Ya, teman-teman ini link Canva ya, nanti semuanya bisa berkomentar di dalam link Canva itu nanti ya. Nah, materi yang diberikan kepada saya yaitu kita nanti berusaha untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan program kerja komunitas literasi kita. Nah, nanti akan dibagi beberapa kelompok, nanti jadi 7 kelompok ya. Ini ada berapa orang? Ada 35 orang. Ada yang kosong ternyata Ibu. Ada. Iya. Ada 3 orang. Oke, bagi 5 kelompok aja lah ya. Oke, nanti akan kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke.
Sudah di scan semuanya? Oke, saya tutup ya. Ya, sudah bergabung beberapa teman-teman, baru 16 orang. Sudah kelihatan di sini. Nah, ini. Ya, sudah kelihatan ya. Oh, ada gambar kodok juga ya. Ya. Ya, Divasi meninggal, salamander. Aduh, salamander ya. Aku ada ya. Ya, yang sudah bergabung hari ini Dea Hafsa, Salamander, Siti Zahra, Lutfi Rizda, Giban, Biwara, Anissa Fauzi, Leni. Aduh, gimana bacanya nih? Rido Zaini, burung hantu, aduh. Tifa, oh Shirley, boleh gini aja deh. Mana tadi fotonya? Ya, sudah 23 orang. Oke, kita mulai aja ya, langsung aja ya. Teman-teman tahu Willy Salim nggak? Tahu. Ya, kalau saya bilang Willy Salim, tahu ya? Ya, siapa? TikTokers, YouTubers ya. Apa mimpinya? Dia mimpinya apa? Dulu kan heboh ya. Apa mimpinya? Mengalahkan siapa? Mr. Beast ya. Mau menjadi YouTuber yang membanggakan Indonesia ya, itu ya kata-katanya ya. Oke. Jadi itulah mimpi si Willy Salim. Nah, sekarang setiap orang punya mimpinya harus yang bagaimana ya? Yang bisa dicapai, yang masuk logika, ya, masuk akal dan ada cara untuk menempuhnya. Nah, kalau si Willy Salim katanya kalau dia mau mengalahkan Mr. Beast, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Apakah beli follower? Kita kan nggak tahu ya. Nah, sekarang karena mimpinya seperti itu, ya, berarti ada cara-cara untuk melaksanakannya, ya. Nah, mimpi yang dia bilang itu kondisinya harus yang ideal, ya, mimpi yang ideal. Ya, kalau Willy Salim mungkin nggak ya jadi yang terbanyak, kira-kira mengalahkan Mr. Beast, bisa nggak? Bisa mungkin nggak? Gimana caranya? Beli follower, atau ngecek itu ya, dengan cara-cara yang mungkin ada cara benernya, ada juga cara yang tidak benernya. Oke. Nah, kenapa saya bahas tentang mimpi? Nah, ini kan ini komunitas literasi kita. Nanti tujuannya adalah kita mau menyusun visi, misi, tujuan dan program.
Nah, visi itu, nah saya mulai ya. Kalau si Willy Salim menjadi YouTuber yang membanggakan Indonesia katanya. Nah, kalau kita apa ya? Kira-kira kita apa ya? Nanti kita mau bikin komunitas literasi. Nah, kira-kira mau dibawa kemana? Sebelum kita bikin visi, misi, tujuan, dan proker, kita harus tahu dulu apa itu visi, apa itu misi, atau apa itu proker. Jangan si Willy Salim aja bisa bikin visinya. Nah, kita gimana? Ya. Nih, izin mohon maaf saya kurang sehat. Ya. Oke, ada 4 bagian. Ini agak diburu waktu ya, dikejar makan siang nanti ya. Oke, pertama visi. Nah, tadi kalau si Willy Salim punya mimpi, nah kita juga harus punya mimpi. Mimpinya yang bagaimana, yang harus ideal ya, yang bisa kita capai. Nah, oke. Nah, biasanya visi itu dalam satu kalimat. Ya, isinya apa? Ya, cita-cita dari suatu komunitas atau organisasi. Nah, kita kan komunitas, apa cita-citanya? Mau dibawa kemana komunitas ini? Ya, nanti apakah ini mau jadi komunitas yang bisa mencakup seluruh Indonesia mungkin? Kalau ini masih tingkat ya, sudah nasional. Ini masih di Kota Langsa. Oke. Nah, ini kalau ini masih di Kota Langsa, siapa tahu ini mimpinya kondisi idealnya seluruh Indonesia. Jadi bisa ada cabang-cabangnya nanti ya. Nah, oke. Kemudian untuk apa sih bikin visi? Nah, kalau visi ini dampaknya adalah jangka panjang ya. Mungkin ini tidak bisa dicapai dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin bertahun-tahun. Nah, biasanya 5 atau sampai 10 tahun ya, bahkan sampai 20 tahun. Nah, jadi ini dampaknya berjangka jangka panjang. Nah, visi ini biasanya itu bisa memotivasi anggota di dalamnya ya. Jadi dengan visi ini bertekad, kalau ini saya mimpi saya adalah, cita-cita saya adalah membawa komunitas ini bisa berkancah secara internasional. Nah, kalau dengan secara internasional berarti usahanya harus keras lagi, dorongannya harus keras lagi. Nah, ya kemudian yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat menyatukan tim atau komunitas. Bisa saja ini kan nanti komunitasnya masih di Kota Langsa, nanti bisa berkembang menjadi tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah, bisa saja orang yang mau masuk ke komunitas kita itu membaca visi kita itu bisa tertarik ya, dan oh ini visinya sama dengan visi saya sendiri. Nah, jadi orang bisa tertarik dan menyatukan beberapa kepala dalam satu komunitas tersebut. Kemudian membedakan dari organisasi lain. Nah, yang paling penting dari sini adalah gimana sih cara merumuskannya. Nah, nanti teman-teman saya bagi jadi 5 kelompok. Ya, ini saya nanti bisa diisi di. Nah, sebelum menuliskan visi lengkapnya di sini, nanti dituliskan di sini, ya. Oke, nanti bisa di komen, ya. Kita harus jawab dulu pertanyaan ini. Ada 4, ya. Tulis, nanti bisa di komen di sini, ya. Nah, rumusan visinya lagi. Bagaimana cara merumuskan visi? Karena saya berbasis produk, tujuannya jadi kita langsung saja. Kita bagi gimana caranya? Oke.
Boleh dibagi nggak jadi 5 kelompok? Boleh Bu, ini kita bagi abjad aja Bu. Abjad, ini kan? Soalnya ini beda-beda juga itu Bu. Oh beda. Komunitasnya. Oh ya, ini 35 bagi 5, 77 aja, 1 sampai 7 kelompok 1. Kalau yang kosong nggak usah berarti ya Bu? Nggak usah, udah itu aja. Ya, oke. Teman-teman boleh nanti kita agak-agak bergeser sedikit, kita diskusi dalam merancang visi, misi, tujuan dan program. Nanti dibagi menjadi kelompok, jadi 5 kelompok ya. Di belakang aman? Aman. Ya. Oke, aman di belakang ya. Oke, kita ini ya, saya sebutin aja ya. Yang ini nggak ada Bu, bisa mulai dari nomor 2. Oke, Anissa Fauzi, Arif, Arimi, Asirofur, Barezi, dan Candila itu kelompok 1. Silahkan di depan aja. Ya, boleh berpindah, izin berpindah dulu ya. Ya, di depan aja dari sini ya, dibagi. Anginnya kencang banget. Oke. Izin berpindah ya. Oke, biar ada gerakan sedikit. Dari tadi duduk terus. Nah, sekarang ayo kita berpindah. Dari nomor 1 Ananda Feloni, Anissa Fauzi, Arif, Arimi, Asirofur, Barezi, dan Candila. Ya, di depan ya. Oke. Yang kelompok 2 Dea, Diva, Erina, Fatia, Given, Halia, sama Indra Lesmana. Aduh, ini penyanyi ya kalau nggak salah. Iya benar nggak? Boleh kelompok 2 di belakang kelompok 1 ya. Bisa Ibu sini. Ya. Ya, izin berpindah ya. Oke, kelompok 3-nya Iska, Janatun, Khairun Nisa, Leni Novita, Lutfi, Iqbal, dan Saidil. Silakan di sini aja, kelompok 3. Gak apa-apa, biar aja dulu. Ya. Oke, kelompok 4 Marcela, Megawati, Muhammad Hafizi, Mulyanda, Munawarah, Natasha, dan Rida. Oke, kelompok 4 sudah ya. Ya. Oke, kelompok 5 boleh di belakang sambil duduk. Selma, Siti Anjani, Siti Rizky, Siti Zahara, Suci Ramadania, Widya, dan Zia. Kelompok 5 di belakang sambil duduk. Oke. Sudah? Oke. Ada 7. Rizda kelompok 4. Ya. Ada 7, ada 6 nanti. Oke, kelompok 1 sudah ready? Ya, sudah. Ada berapa kelompok 1? Ada berapa orang? 5. Kelompok 2? Oke, kelompok 3.
5. Kelompok 4 ada berapa? 7. Kelompok 5? Oke, nggak masalah ya. Oke, teman-teman, kita mau merumuskan visi dari komunitas literasi kita. Oke, kita mulai ya. Oke, nah di sini saya sudah membaca beberapa literatur. Nah, saya bikinkan cara mudah untuk membuat visi, ya. Kalau di matematika namanya rumus ya. Nah, karena saya ada basic matematikanya juga, jadi saya bikin rumusnya. Ya. Nah, untuk rumusan visi ini kita bisa mengambil 4 hal yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah kondisi ideal atau mimpi yang ingin dicapai, ya. Kemudian nanti kita tambah dengan nilai utama atau dampak yang diinginkan, ya. Dampaknya ke siapa? Ditambah dengan sasaran atau kelompok yang dituju, maunya ke masyarakat kah, atau ke siswa kah, atau ke siapa. Nah, itu nanti ditambah. Ya, kemudian ini optional yang terakhir, cara atau pendekatan yang digunakan bisa boleh ditambah, bisa digunakan, bisa juga tidak. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya aja ya. Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah menjadi komunitas literasi nasional. Ya, ini tingkat nasional ya. Nah, nanti kalau kita apa ya? Kemudian nilai utama atau dampak yang diinginkan adalah kita tuh mau memajukan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan sastra. Jadi kan kalau kita tahu kan, kalau literasi sekarang posisinya nomor berapa Indonesia? Literasi kita? Kalau menurut PISA ya 140-an ya. Katanya naik ya, katanya peringkatnya naik. Tapi kalau dibaca rata-ratanya itu adalah rata-ratanya itu menurun. Kenapa rata-ratanya? Artinya seluruh negara itu menurun, tapi posisi karena dia menurun, Indonesia jadi naik. Peringkatnya aja naik, tapi rata-ratanya tetap menurun. Nah, itu yang dibanggakan, maaf ya, yang di headline orang adalah literasi Indonesia naik, tapi kalau dilihat rata-ratanya itu tidak sebenarnya. Oke, jadi siapa yang mau dituju? Nah, kalau di sini generasi muda. Kalau nanti kita siapa? Tujuan kita tuh kemana? Apakah ke peserta didik tapi yang umurnya remaja kah atau bagaimana? Nanti disesuaikan. Kemudian cara atau pendekatan yang digunakan, ya ini optional, boleh ya, boleh tidak. Nah, nanti Bapak Ibu saya tuntun untuk membuat visinya dengan menjawab beberapa pertanyaan ini, ya. Oke, ini kondisi ideal ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya dalam kelompoknya menjawab. Silakan nanti dijawab di sini, tulis jawaban di sini. Nanti diklik aja, bisa komentar, ya. Apa sih gambaran atau tujuan akhir atau posisi ideal komunitas literasi kita di masa depan? Maunya seperti apa? Ya, ini yang besar dulu mimpinya. Ya, silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya, sama kayak yang tadi.
Ya, kalau yang ini menjadi komunitas literasi nasional. Nah, Bapak Ibu nanti kalau di sini maunya jadi apa? Silakan ditulis saja dulu. Nah, kemudian nilai utama atau dampak yang yang diinginkan. Nah, silakan jawab pertanyaan ini. Apa manfaat atau dampak positif yang dihasilkan dari keberadaan komunitas literasi kita? Silakan dijawab di sini. Kemudian siapa yang akan merasakan dampaknya? Skalanya yang mana? Ya, tujuan kita membuat komunitas ini di level mananya? Di subjeknya siapa aja? Ya, kemudian kalau yang ini optional ya Bu ya, boleh pakai boleh tidak. Cara atau pendekatan yang digunakan. Tapi kalau saya lihat ini kan kita sudah terintegrasi hikayat, boleh disambungkan dengan cara. Ya, nah apa metode atau nilai atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau kita kan sudah ada dikunci, yaitu terintegrasi hikayat. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi bersama kelompok menjawab beberapa pertanyaan saya ini. Ya, maunya dibawa kemana? Ya, oke nanti saya bisa baca jawaban Bapak Ibu semua. Kita berapa Bapak Ibu? 10 menit ya. Saya kasih waktu untuk diskusi ya. Oke. Soalnya banyak Bapak Ibu, kita harus bikin misi lagi ya, kemudian tujuan sama prokernya nanti ya. Oke, silakan Bapak Ibu isi berdiskusi bersama, mau dibawa kemana komunitas kita nantinya. Iya, ini nantinya baru tingkat Langsa kan, di Kota Langsa. Oke. Yang bergerak di bidang literasi. Ya, oke. Loh, bisa. Nanti yang ngisi satu aja ya. Oke, yang ngisi saya berikan kesempatan satu orang per kelompok, satu orang per kelompok aja. Gak ada sinyal ya di sini, susah ya. Ya.
Jangan lupa hikayatnya ya. Hikayat Lutfi. Oke, Sandipa kalau ini. Oke. Mewujudkan peserta didik. Ke peserta didik ya kalau yang Lutfi. Nah, kita harus sepakat ya nanti ya mau kemana ya. Kritis dan literat. Oke. Ya, luar biasa. Antusiasnya keren-keren. Ini saya Oke, teman-teman, perhatiannya boleh? Oke. Halo. Oke, tadi sudah dijawab yang ini. Jangan lupa merumuskan yang kan udah dijawab yang 4. Oke, silakan dirumuskan dalam satu kalimat. Ya, kan masih terpisah-pisah ya. Oke, masih 4 hal yang pertanyaan yang dijawab. Nah, satukan 4 kalimat itu dalam satu kalimat. Nah, untuk membuat visi ini ya sebaiknya ya alangkah lebih baiknya itu diawali dengan kata kerja. Ya, contohnya menjadi, mewujudkan, menciptakan. Jadi kata kerja ya. Ya, boleh ya, membina. Nah, baru dilanjutkan dengan jawaban yang keempat ini ya. Jadi ada kata kerjanya, menjadi komunitas literasi yang bla 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 ya, menciptakan
peserta didik yang bagaimana, jadi gitu. Saya tunggu itunya. Silakan di komen lagi ya. Ya. Kata kerja operasional menjadi, menciptakan, membina, ada melakukan sesuatu lah gitu. Ini membantu aja. Baca, belum ada yang komen. Kenyang ya. Baru 2 kelompok. Diva kok. Diva kelompok 2, Siti.
Baru 2 ya. Oke. Masih 2 ya. Oke. Teman-teman boleh perhatian sebentar. Oke, saya lihat beberapa dalam membuat visi ini nilai utama atau dampak yang diinginkan tuh tidak perlu terlalu spesifik. Nanti spesifiknya nanti bisa jatuh ke tujuan dan proker kita nantinya. Jadi yang besar dulu idealnya, ya. Kalau saya lihat ini kan tadi ada yang mana tadi jawabannya? Ada yang tentang berbahasa Aceh. Jadi ini masih spesifik, yang besar, ya. Nanti yang spesifiknya kita kembangkan di tujuan nanti ya, dan proker kita nanti. Generasi muda mampu berinovasi. Workshop seminar. Terbentuknya generasi muda yang literatur secara menyeluruh dan mampu berinovasi menghadapi tantangan di zaman era digital. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok kelompok 1. Ya. Siapa yang mau sudah di komen? Sudah, yang mana? Yang Candila. Siapa? Candila Khairani. Ya. Oke, teman-teman boleh perhatiannya ke depan sebentar. Ya, yang dari kelompok 1. Ya. Ini perwakilannya Candila Khairani. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Nanti saya mengharapkan ada beberapa usulan untuk visi kita, ya. Nah, untuk visi ini lingkupnya yang lebih luas dulu. Jangan terlalu spesifik. Nanti spesifik kita turunkan di tujuan. Nah, pertama ada 4 hal yang harus ada di dalam visi. Pertama, apa tadi? Itu penulisannya. Apa yang harus ada yang pertama? Kondisi. Ya, kondisi ideal yang diharapkan. Nah, dari kelompok 1 yang ideal yang diharapkan dari sini yang apa? Literatur. Nah, maksudnya literatur itu apa?
generasi muda yang literatur secara menyeluruh. Literatur itu ya baca beberapa bacaan ya. Gimana? Nah, gimana? Dampaknya di mana? Mana dampaknya? Mampu menghadapi tantangan di zaman era digital. Oh gitu. Mampu menghadapi. Oke. Nah, caranya tidak pakai cara. Ya, nggak masalah kalau Bapak kan saya bilang nanti bisa caranya bisa melalui nanti di tujuan atau di prokernya nanti kita itu. Ya. Oh, ada lagi? Nggak ada. Oh, dipisah. Oke. Nah, kalau bisa dalam merumuskan visi itu tidak perlu panjang-panjang ya. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Kalau kelompok 2 sudah? Kelompok 2 udah, siapa? Hah? Oh, Diva Sinuninga. Oke. Kelompok 2 mewujudkan masyarakat, berarti ini cakupannya luas ya, masyarakat ya. Mewujudkan masyarakat yang literat dan kritis. Itu dampaknya ya. Ya. Literat dan kritis dengan meningkatkan kesadaran. Nah, ini double kata kerja operasionalnya ya. Kelompok 2. Nah, ini ada kata-kata minat baca. Nah, ini kan lingkupnya masih spesifik ya. Nah, bisa nggak diglobalkan lagi gitu? Ya, masih spesifik kesadaran minat, karena literasi itu tidak hanya minat baca. Ya, boleh diperbaiki? Oke. Ya, terus programnya tidak perlu program yang spesifik. Kamu bisa bilang kayak gini, teman-teman bisa bilang melalui berbasis teknologi, nah, gitu. Tidak perlu, bukan cara apa ya? Kalau ini kan detail sekali ya. Nah, berbasis teknologi atau berbasis kalau ini terintegrasi hikayat boleh. Jadi kalau setiap kita kegiatan berbasis hikayat boleh. Kelompok 3 belum. Oh, mau ganti 4 sudah di Rista ini. Ya. Ini kelompok Rista menciptakan komunitas literasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak bangsa yang terbelakang melalui integrasi hikayat dan teknologi. Nah, saya tanya dulu, apa indikator terbelakang? Sekolah, Bu. Hah? Nah, itu harus jelas yang terbelakangnya itu. Lebih baik bilang putus sekolah daripada terbelakang. Maksud saya kira tadi terbelakangnya yang berkebutuhan khusus tadi. Putus sekolah, Bu. Kata-kata putus sekolah itu kurang keren gitu. Oh gitu, terbelakang ya. Jadi indikatornya tuh harus tahu dulu tujuannya ke siapa. Makanya anak-anak yang putus sekolah tidak masalah menurut saya. Menciptakan komunitas literasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak bangsa. Nah, anak-anak bangsa cakupannya Indonesia nanti, Bapak. Nah, berarti anak-anak putus sekolah di kota bangsa. Gitu. Nah, tidak masalah yang ini. Nah, maka kalau bilang anak-anak bangsa, artinya lingkup Anda adalah seluruh Indonesia. Sanggup?
Nah, oke. Mungkin 20 tahun ke depan mungkin ya. 5, kelompok 5 siapa? Siti Zahara ya? 55? Siti Zahara? Ya, oke. Visinya meningkatkan literasi berbahasa Aceh. Nah, aduh. Ini spesifik, masih spesifik. Berarti tujuan kamu nanti yang mau dicapai adalah bahasa Acehnya aja. Ya, apakah memang komunitas kita hanya untuk yang Aceh saja? Itu pertanyaan dari Bu Dininya. Ya, bisa dijawab? Apakah hanya berbahasa Aceh aja? Ya, nanti diperbaiki, oke? Berarti satu kelompok lagi belum ya? Kelompok 3 belum. Menjadi komunitas literasi yang unggul. Oke, teman-teman, ini kita kan dikejar waktu ya. Oke, kita lanjut dulu boleh? Ya, yang kedua ya. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutin dulu ya. Oke, yang kedua ya. Kalau visi biasanya cuman 1 kalimat saja biasanya. Nah, untuk misi itu bisa ada butir-butirnya 1, 2, 3. Tapi ada juga misinya yang cuman kalimat saja. Itu optional, tergantung dari komunitas Anda mau dibawa kemana. Ya, oke. Kalau misi, kata kuncinya adalah cara. Ya, bagaimana cara mewujudkan visi tadi. Ya. Kalau Anda mau berbasis tadi mau ke generasi generasi muda, berarti kalau generasi muda yang mana? Umur berapa? Ya, bagaimana caranya itu diwujudkan oleh misi. Nah, kalau di sini misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama, fungsi atau peran dari suatu organisasi atau lembaga atau komunitas dalam mencapai visi mereka. Jadi ada apa peran dari dari komunitas kita nanti, ya. Jadi ini hubungannya nanti dengan kata kuncinya adalah cara atau bagaimana cara mewujudkan visi kita. Nah, saya kasih bantuan lagi ya. Untuk merumuskan misi ya, kalau tadi kan ideal ya, makanya saya bilang tadi jangan terlalu spesifik ya. Nah, kalau di misi ini kita bisa membuat dengan cara ada beberapa ada rumus ya. Kalau yang pertama adalah tujuan utama organisasi ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang kata kuncinya banget ya, aktivitas atau langkah-langkah strategisnya ya. Oke. Kemudian sasaran atau pihak yang dilayani ya, ke siapa. Tadi kan kalau tadi ada yang usia remaja. Nah,
Berarti siapa yang mau kita bantu nanti. Terus kemudian dampak atau hasil yang diinginkan. Nah ini contoh ya. Tujuan utama organisasi ya, mengembangkan literasi budaya. Jadi tujuan dari komunitas itu adalah mengembangkan literasi budaya. Nah komunitas ini tujuannya nanti apa? Mau mengembangkan apa? Ya. Kemudian ditambah aktivitas dengan menyelenggarakan kegiatan baru lebih detail. Jangan didetailkan di visi tadi ya. Dengan menyelenggarakan kegiatan membaca, menulis, dan diskusi sastra. Nah, sasarannya siapa? Generasi muda. Berarti harus sesuai ya dengan visi ya. Jangan kalau di visinya generasi muda di misinya berbeda lagi. Masyarakat Kota Langsa itu lebih luas lagi ya. Guna untuk apa? Dampak yang diinginkan adalah guna menciptakan masyarakat yang lebih melek budaya dan kritis. Nah, jadi di sini ada cara yang lebih ditekankan, ya. Kemudian dampaknya apa terhadap masyarakat tersebut, ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kita lanjut. Nah, untuk Bu, tadi kan kalau di misi-misi kan ada kata dasar yang diciptakan menjadikan. Kalau di sini ada kata-kata yang dasar yang kita. Kalau saya kan tadi itu tips and trick aja ya. Kalau ini enggak ada. Nah, jadi kalau biasanya orang menulis visi tadi memang biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, misi. Oke. Untuk membuat misi ini ya, saya bantu ya. Saya bantu dengan Anda untuk merumuskannya dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti tadi ya. Yang pertama adalah komunitas kita itu alasan keberadaannya itu apa? Kemudian kira-kira langkah strategis. Jangan langkah strategis ya. Jangan spesifik, terlalu benar-benar spesifik, jangan. Oke. Misalnya tadi kan kalau saya cuma membaca, belum jelas, belum tahu kan ada yang membaca tuh membaca kritis, membaca permulaan dan yang lain sebagainya. Jangan terlalu spesifik ya. Kemudian kelompok atau masyarakat yang ingin menjadi fokus kegiatan. Oke, siapa ya? Kemudian apa manfaat atau perubahan yang diharapkan dari yang tidak literat menjadi literat. Nah, ini apa ya kalau komunitas kita. Nah, silahkan teman-teman jawab seperti tadi, di komen lagi per kelompok untuk merumuskan misi. Misi ini bisa menjadi beberapa, bisa menjadi 3 misi. Nah, bisa jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah ya. Tapi kalau mau satu kalimat juga tidak masalah ya. Nanti setelah Anda menjawab pertanyaan ini, silakan langsung maaf ya, ini saya ada kekeliruan ya. Menuliskan misinya di sini ya. Tuliskan misinya di sini ya. Oke. Silakan Bapak Ibu teman-teman semua untuk berdiskusi selama 10 menit lagi ya. Ya, ini agak molor ya, jadi agak molor ya waktunya nanti. Apa ya? Sebelum aja nih break sebentar.
dari pembicaraan kita di sini. Bentuk panggil abang kalau minta pas hotspot. Duh, internetnya disconnect, gak bisa saya baca aja. Hotspot sini Apa aja? Apa? apa sih? Apa? Yang apa sih? Yang mana? Gak kedetek katanya. Yang mana? Yang ini namanya. Apa Ci? Nggak ada. Nah, dah. Apa? Saya ini mana? Oh ya, saya dulu. Dari handphone saya pun nggak bisa. Sama aja. Memang jaringannya nggak bisa. Memang jaringannya ya. Dari green Nggak masuk. di HP saya. Ini sinyal kayaknya. Apache juga nggak bisa connect. Sebut ini nggak bisa baca komen teman-teman. Visi misi. Halo, oke.
Saya izin ya, internetnya nggak bisa nyambung, cuma bisa ke HP. Ini Siti Zahra. Nah inilah masalahnya. Tujuan utamanya upaya yang dilakukan untuk berbasis teknologi menjadi fokus kegiatan. Diharapkan siswa dapat melestarikan budaya Aceh. Tetap budaya Aceh. Literasi pendidikan. Break aja langsung. Ini di break jadi habis sholat baru masuk lagi gitu. Oh gitu. Atau kita break aja sebentar aja. Selesai misi ini baru kita break lagi. Gimana? Selesai. Oh, kita mau selesaikan langsung semua. Selesaiin aja dulu boleh. Ya nanti lama lagi yang kedua masih ada kan habis ini? Habis ini ada 2 materi lagi. Iya kan? Okay. Boleh kita selesaikan aja dulu. Boleh. Oke. Kita break azan aja. Gitu. Break azan aja. Ya. Soalnya kalau lama lagi nanti kumpulnya lagi jam berapa lagi nanti mulai kan? Ya. Tapi biar aja lah 2 orangnya diskusi. Tidak bahkan biar aja lah. Jadi nggak usah dibilang break aja gitu. Nggak usah. Mereka lagi diskusi biarin aja. Ini nanti ada sesi untuk presentasi gitu atau gimana? Nggak usah, saya bacain aja. Ini aja. Sebenarnya ini materinya banyak, tapi harus 2 jam. Jadi saya agak-agak pusing juga. Nggak cukup waktunya gitu. Nggak bisa. Soalnya nanti belum prokernya lagi kan. Proker itu lebih itu lagi. Lama lagi. Apa tadi saya? Oh salah. Hanya 223. Oke, terima kasih. Apa mengembangkan literasi? Iya, lanjut aja apa atau gimana? Sama Pak Rahman ya?
Jadwal dilakukan selama berapa kali, targetnya berapa, silakan per orang saja, ya, tidak perlu per kelompok. Jadi program kita banyak. Oke. Nah, teman-teman, ini semua dalam membuat visi, misi, tujuan dan proker itu Anda tidak bisa sendiri, ya. Ketika Anda tergabung dalam satu komunitas, manfaatkanlah anggota-anggota Anda untuk berdiskusi. Jangan mengandalkan beberapa orang saja, ya. Ketika kepalanya banyak, biasanya idenya juga banyak, ya, egonya juga banyak, ya. Oke, kesampingkan kalau misalnya nih, untuk menyampingkan ego kita dalam sebuah komunitas, nah, kita harus tahu dulu kita cita-citanya apa, idealnya apa yang tadi. Nah, ketika idealnya apa, semoga dengan ingat loh, yang awal kita ini tujuan kita ini loh, ya. Jadi jangan kemana-mana, ya. Nah, teman-teman yang ini saya tetap tunggu. Nanti kan ada materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya jam berapa? Jam setengah 2. Jam setengah 2, ya. Masih ada 2 pembicara lagi. Makanya saya akan tagih ini setelah 2 pemateri tersebut, ya. Harusnya saya maunya gini tadi. Setelah Anda buat per kelompok, ya, kan sudah ada nih, ya, nih, dari yang 5 ini, kemudian kita serempak untuk merumuskan visi komunitas kita. Itu tadi tujuannya, tapi kamu belum selesai, ya. Oke. Nah, untuk visi, teman-teman kita masih di Kota Langsa. Nah, kita sepakat dulu, kita yang mau kita tuju generasi yang mana? Ke siapa? Kita harus sepakat dulu nih. Mau usia remaja, ya. Kalau usia remaja itu cukup besar dampaknya nanti. Kalau di Kota Langsa, usia putus sekolah itu lebih kecil. Nah, karena tahu berapa banyak putus sekolah di Kota Langsa? Nah, itu harus dicari tahu juga berapa banyak. Apakah komunitas kamu hanya membahas untuk yang lingkup kecil saja? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kira-kira sepakatnya kepada siapa, teman-teman? Usia mana? ATK. Mau SD, SMP, SMA, atau kita tidak berbatas umur, tetapi bagi siswa di Kota Langsa itu besar. SD. Ya, makanya saya bilang tadi egonya tolong dikesampingkan sedikit. Ya, teman-teman bisa, makanya saya maunya kemana? Mau ke SD, SMP, SMA, atau siswa Kota Langsa, atau enggak siswa, masyarakat usia remaja, atau masyarakat usia yang mana yang lebih bagus, atau usia lanjut. Nah, kalau teman-teman semua, saya sarankan usia SMA ke bawah. Nah, tapi itu tergantung Anda. Sepakatnya di mana? Ke siapa? SMP aja. SD. Ya, nanti tolong disepakati ya itu ya. Berarti belum sepakat ini ya. Ke siapa? Ya, komunitasnya tujuannya siapa? Ketika sudah dikunci dengan kata kesiapannya atau masyarakat Kota Langsa, berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ibu rumah tangga juga boleh ikut. Ya, kalau Anda bilang masyarakat Kota Langsa, berarti kegiatan Anda juga akan berdampak kepada
ojek online, bisa. Jadi lebih besar lagi. Makanya Anda maunya sampai batas yang mana? Ya, makanya saya bilang, ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, sudah lapar sepertinya. Oke, saya akan tunggu jawaban Anda di Canva, ya. Ya, tetap komen di sana, ya. Saya tunggu setelah kegiatan ini berakhir. Oke. Oke, ya, karena pesan dari Pak Rahmannya adalah berbasis produk ya Bu Dini, ya makanya sayanya ada tugas ya. Oke, untuk hari ini ya, oke. Ya silakan nanti di tabel, silakan nanti saya memperbaiki tabelnya dari komentar-komentar Anda semua. Ya, oke benar ya, ada pertanyaan ya. Oke, yang ada tugas dari saya. Oke, saya tunggu tugasnya setelah kegiatan ini selesai. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apa? Oh ya, nanti saya coba saya edit lagi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi komunitas kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Apa? Yang materi. Materinya udah. Nanti tugasnya yang belum selesai. Ya. Oke, izin teman-teman. Kayaknya udah pada ngantuk, jadi kita cek sound dulu ya sekali. Lapar. Iya, sebentar ya. Kalau saya bilang menyala bintang sekolahku, jawabannya apa? Oke. Menyala bintang sekolahku. Menyala. Oke, jadi terima kasih kepada pemateri kita yaitu Ibu Dini Ramadhani SPD MPD yang pada siang hari ini sangat luar biasa telah menyampaikan materinya. Tadi kita juga sudah praktek mengenai merancang visi, misi, tujuan dan juga program kerja mengenai literasi yang terintegrasi dengan hikayat. Nah, jadi teman-teman jangan lupa tugasnya ya. Baiklah teman-teman, kita udah masuk waktu isoma. Jadi kita tunda dulu kegiatannya sampai jam 13.30. Boleh sholat musolanya di situ, kamar mandi di situ. 13.30 kita masuk lagi di ruangan ini untuk materi selanjutnya. Ini kebuka nggak itunya? Toiletnya?